Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan bercerita tentang part-part apa saja yang udah saya ganti di motor Honda Vario 110 SP punya saya ini ya guys ya. Jadi ada sedikit perubahan dari part-part yang saya pakai sebelum saya kerja dan sesudah saya kerja ya guys ya. Jadi kalau sebelum saya kerja kan hanya dipakai untuk kisaran rumah saya aja ya guys ya, dari rumah saya ke rumah ibu saya aja, di sekitaran kampung saya lah istilahnya, jarak dekat ya guys ya. Ya sesekali mungkin ya saya ke Semarang gitu ya. Nah karena saya udah kerja ini, part-partnya bisa dibilang saya balikin ke standarnya ya guys ya. Dalam artian contohnya itu yang saya balikin ke standar itu ada per CVT ya guys ya. Jadi yang awalnya per CVT nya pakai Vario 125, ini saya balikin lagi ke bawaan orinya ya guys ya. Karena saat pakai per CVT 125 itu apa ya, karakter mesinnya tuh maunya tuh teriak terus ya guys ya, di putaran atas terus RPM nya guys ya. Jadi itu agak boros bensinnya guys ya. Sedangkan saya butuh bensin yang standar aja ya guys ya, yang sesuai standar gitu ya, yang irit lah, karena perjalanan kerja saya kan cukup jauh ya guys ya, antar kota bisa dibilang. Nah part-part yang udah saya rubah itu ada apa aja. Nah yang pertama itu ini nggak urut dari yang pertama saya ganti ya guys. Jadi pokoknya part-partnya ini aja lah yang saya ganti ya guys ya. Yang pertama itu adalah coil dan cok busi punya KTC Racing ya guys ya. Jadi awalnya kan saya pakai coil standar yang saya kasih ground ya guys ya, ground strap ya. Tapi setelah saya coba pakai coil KTC Racing ini, ternyata bedanya cukup signifikan ya guys ya. Jadi dibandingkan dengan pakai coil standar itu, perbandingannya cukup banyak guys ya. Bukan powernya sih, karakter mesinnya berubah ya guys ya. Jadi istilahnya dari segi akselerasi dan tarikan tuh lebih enteng ya guys ya, setelah memakai coil sama cok busi KTC ini guys ya. Karena coil KTC Racing ini termasuk coil racing, jadi dia mempunyai dimensi yang lebih besar, sedikit lebih besar dari coil standar ya guys ya. Jadi kalau untuk cok businya ini hanya untuk melengkapi aja gitu, jadi istilahnya biar satu paket gitu guys ya. Nah ini yang pertama. Untuk harganya ini businya itu kalau nggak salah harga 135.000 kalau nggak salah ya. Cok businya 25.000 ya guys ya, kalau nggak salah ya, saya lupa. Terus yang kedua ini sensor TPS ya, mereknya KMI Autopad ya. Jadi sensor TPS ini fungsinya untuk memanipulasi tegangan yang ada di, ya bukan ada di ini, intinya dengan sensor racing ini membuat debit bahan bakar itu sedikit lebih boros gitu ya guys ya, dari standarnya gitu ya. Jadi apa ya istilahnya, untuk memanipulasi bukaan throttle body lah istilahnya ya. Jadi ini kemarin saya beli itu 175.000 ya guys ya, semuanya online ya guys ya, ini guys ya saya belinya. Terus yang berikutnya itu kampas ganda Daytona ya guys ya. Jadi kampas ganda Daytona ini saya beli yang versi 4637, punyanya Pit ESP 16 2016 sampai 2019 ya, K16 ya. Sebenarnya ada juga yang 4633 yang punyanya K44, itu juga bisa ya guys ya. Bisa dipakai, salah satu bisa. Jadi kebetulan yang standarnya Vario ini pakainya yang K16 ya guys ya, yang modelnya model K16.
Sedangkan kalau yang punya bit K44 itu beda di kupingannya guys ya. Nah kalau yang K16 nya ada kupingannya gini guys ya. Sedangkan kalau K44 ini nggak ada, ini rata sebatas kampas kampas ini rata sampai sini. Nah ini nggak ada tonjolan, ini nggak ada guys ya kalau K44. Nah kalau K16 ini ada ya, bedanya di situ. Jadi mungkin secara beda kupingan ini otomatis yang K44 ini lebih ringan ya guys ya. Jadi karena serinya berbeda, jadi ya peruntukannya berbeda, makanya dibikin beda. Mungkin punyanya Beat dibikin enteng itu mungkin biar akselerasinya lebih nggak lemot gitu ya mungkin ya, kurang tahu juga sih. Terus yang berikutnya itu mangkok kampas ganda. Nah ini mereknya Extremely guys ya, Extremely Racing. Ini saya beli waktu itu harganya 235.000 ya guys ya. Jadi ini bukan mangkok aslinya yang dilubangi ya. Jadi ini murni racing ya, bikinan pihak ketiga gitu ya. Nah sedangkan ini yang versi standar dilubangi yang saya ganti. Jadi ini yang Extreme Racing ini sedikit lebih enteng ya guys ya. Jadi dari bentuk barangnya itu lebih banyak rongga-rongganya ya guys ya. Tapi kekuatannya sih sama dengan mangkok standarnya guys ya. Udah saya buktikan ya guys. Ini jadi motornya udah saya pakai kurang lebih sebulan lebih ya pakai mangkok Extremely itu, hampir 2 bulan lah. Dan sampai sekarang masih aman-aman aja. Terus yang berikutnya itu ada V-belt gauge ya, power link ini yang terbaru ya guys ya. Jadi sebelumnya saya pakai standarnya Vario, standarnya Beat yang baru New Beat itu sudah saya coba, dan yang saya rasakan dari pemakaian V-belt gauge ini emang beda guys ya, hasilnya beda. Jadi V-belt gauge ini sedikit lebih tipis ya dari standarnya dan enteng, lebih ringan guys ya. Saya awalnya pakai V-belt ini saya pikir karena lebih tipis mungkin dia jadi lebih selip gitu, ternyata enggak guys. Mungkin mungkin mengejar tipis itu mungkin ada maksudnya ya guys ya, yang saya kurang tahu juga. Yang pasti karakter mesinnya jadi lebih responsif di putaran bawah dan menengah ya guys ya. Kalau atasnya sih sama dengan standarnya, malah cenderung kalau atasnya malah cenderung apa ya, kalau menurut saya masih sedikit lebih baik yang standarnya ya. Terus ada injektor ya guys ya, injektornya Vario 125 ya, cuman nggak ada tempatnya, nggak ketemu guys plastiknya ya. Nah itu juga saya ganti. Terus filter udara punyanya TK Racing, saya beli sekitar 125.000 ya, 125.000. V-belt gauge ini 98.000 nggak salah, saya lupa. Kalau injektor Vario 125 itu saya belinya dulu berapa ya, kalau nggak salah sekitar 160.000 atau berapa ya, saya nggak tahu itu asli atau enggak. Yang pasti katanya sih punya 125 ya, Vario 125 ya guys ya. Terus rollernya punya Dr. Puli ya guys ya, yang beratnya standar 13 gram. Terus oh ya, pisletnya Dr. Puli kemarin kan saya ada melakukan pergantian seminggu yang lalu ya guys ya. Terus kemarin saya buka lagi, ternyata pisletnya udah udah longgar guys ya. Jadi baru seminggu pakai udah longgar, karena pisletnya kan lebih tipis ya guys ya. Jadi saya putuskan untuk kembali lagi pakai yang orinya ya guys, yang warna hitam itu guys ya, karena ternyata lebih awet. Jadi pislet Dr. Pulinya itu kemarin baru seminggu pakai dia udah copot sendiri guys ya, guys. Jadi kocak guys, aneh banget ya, harganya mahal tapi baru seminggu pakai untuk berangkat
pulang kerja seminggu udah kocak ya guys ya, udah longgar gitu. Nah itu perubahan-perubahan yang udah saya lakukan di motor saya guys ya. Jadi karena motornya dipakai untuk pulang pergi kerja, jadi untuk pernya saya balikin dan enggak saya ganjel perlor lagi ya guys ya, bagian pernya guys ya. Jadi benar-benar standar guys, karena saya ngejar iritnya guys ya. Dan hasilnya tuh nggak lebih lambat dari waktu pakai pernya punyanya Vario 125 guys ya. Ya ada penurunan sedikit lah, tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah. Nah itu kalau dari mesin dan CVT-nya guys ya. Kalau dari tampilan sih motor ini nggak banyak saya pasangin variasi ya guys, standaran aja gitu. Paling yang saya ganti itu ini guys, rem cakram aja guys, cakramnya aja gitu. Ini cakram punyanya PSM. Ya punyanya PSM. Ini belinya udah lama banget guys, cakramnya nih belinya kalau nggak salah tahun 2017an nih guys ya. Jadi waktu itu saya belinya sekitar 225 ribuan nggak salah waktu itu. Sekarang harganya udah di atas 300an nih guys ya. Tapi modelnya yang nggak bulat ya, yang modelnya yang pinggirnya ini ada apa sih, cekungannya gini. Terus yang karena ganti cakram yang ukuran 220, otomatis bracketnya juga harus ganti ya guys ya. Ini saya pakai MU Vac ya guys ya, buatan Thailand. Ini dari aluminium. Nah kalau dudukan bawaannya PSM ini nggak bagus ya guys ya. Kalau menurut saya harus main ganjil gitu guys istilah pemasangannya, jadi apa, rawan goyangnya ya guys ya. Kalau ini kan enggak ya, plug and play kalau ini guys ya. Jadi aman lah ya, sama kayak standarnya, tapi bentuknya lebih futuristik ya guys ya. Untuk kabel rem sih saya masih standar ya guys ya, belum saya ganti. Ada rencana sih pengen sih guys, cuman untuk sementara sih enggak dulu guys. Ya kapan-kapan aja guys, lebih ke fungsinya aja dulu ya guys ya. Nah mungkin oh ya ini sama ban gitu. Jadi karena ban belakangnya kemarin udah halus terus bocor mulu guys ya. Jadi yang ban yang bagian bocor itu udah ditambal bocor lagi guys, jadi bolak-balik nambal, jadi males saya, jadi gantian saya ganti nih bannya guys, yang baru merek Aspira Premium Stretto ya guys ya. Ini saya belinya di Planet Ban 295.000 sekaligus pasang ya guys ya, sama isi nitrogen ya. Ini dari pertama ganti hampir 2 bulan ini nggak kempes nih guys, masih sama ya guys tekanannya guys. Jadi pakai nitrogen itu lebih enak ya guys ya. Jadi bannya itu nggak gampang panas kalau pakai nitrogen. Beda sama angin biasa ya, kalau buat perjalanan jauh dia akan panas bannya. Oh ya ini motornya juga udah seminggu ini nggak saya cuci ya guys ya, karena kalau dicuci pun percuma guys, karena sering hujan guys kalau sore guys ya. Jadi agak kotor, dilap-lap aja nih, saya lap-lap aja nih guys. Yang penting nggak kelihatan kotor banget gitu guys. Nah oke guys, mungkin sekian dulu ya guys ya video dari saya untuk kali ini, tentang part-part apa aja yang udah saya ganti di motor saya. Oke guys, thanks for watching.